Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai riwayat, Nabi Isa digambarkan sebagai sosok yang berperawakan tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan dan rambutnya selalu meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau juga membiarkan rambutnya terurai menyentuh kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Nabi Isa turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau alaihi salam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan, At-Taifatul Mansyuroh, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun pada waktu didirikannya salat subuh dan salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah, ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.'" Quran Surah Ali Imran ayat 55. Allah juga berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 157 dan 158 yang artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya." Ayat tersebut sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lainnya? Bahkan juga kaum mukminin, semua ruhnya diangkat Allah sesudah wafat. Jadi, tidak beda antara Nabi Isa dengan yang lainnya. Lantas apa manfaat penyebutan diangkat ke langit, kalau bukan yang diangkat ruh dan jasadnya? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menafsirkan ayat ini kemudian membawakan beberapa hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau rahimahullah berkata, inilah hadis-hadis mutawatir yang berasal dari Rasulullah yang diriwayatkan dari para sahabat. Seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Saman, Abdullah bin Amr bin As, Mujammi bin Jariyah, Abu Syuraikah dan Hujaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Di dalam hadis-hadis ini mengandung petunjuk tentang sifat-sifat turunnya, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, Syria, tepatnya di Damaskus pada Menara Timur dan terjadi ketika akan didirikan salat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dahak dan selainnya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah antara lain, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat.
Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Lamanya Nabi Isa alaihi salam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah singkat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya robbal alamin.